Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Jangan dianggap suatu lawan. Yang aku dengar juga dalam instruksi lah ya teman-teman yang di gitu ya. Terus supaya jangan kritik Jokowi dan keluarganya. Itu beredar isu semacam itu sini. Ada sih, gua dapat buka WA ada sih. Yang terhormat para ketua, sekretaris, bendahara DPD Perjuangan, ketua, sekretaris DPD Perjuangan. Merdeka, ada 8 poin di sini. Yang pertama, setelah Gibran berkuat lagi kan sebagai cawapres. Ini kan hubungan sama Ganjar gimana nih? Sama-sama Jawa Tengah. Aduh, gimana Kak? Ya itu kan ada juga kan. Kita yang dia tidak mau bersama gitu ya. Iya, sama Ganjar. Salah satunya ini mungkin istrinya dari suami aku dia. Ini live kalau Istrinya dari suami aku dia. Istrinya dari suami aku. Ya tahu itu kan? Apa kau itu istri ketiga atau kedua atau keempat? Nggak tahu, aku nggak ikut. Bilang katanya di rumahnya kehabisan gas. Akhirnya aku mengasih Katanya kehabisan gas. Oke, lanjut. kan kebiasaan aku ini Ya, bikin api dari bahan yang kayak gini loh. Dan di sini sebelum Oke. yang warna kuning ini tinggal aku angkat dulu kalau udah digoreng dengan matang ya guys. Kalau warnanya udah berubah golden brown kayak gini. kalau sudah matang warnanya berubah menjadi golden brown kayak begini. Saat itu nggak golden brown ya. Warna masih putih itu. Aku nggak buta warna ini. Ini sekarang tinggal aku angkat dan aku potek-potek sampai dia. ini live kalau gue lagi jadi model. Besok ini jadwalnya gue ada photoshoot buat salah satu brand baju. Dan sebagai model, menurut gue udah penting banget ya buat yang namanya maintain kondisi kulit sebelum photoshoot. Dari malam sebelum. Gue agak bingung aja Bang Abdul ini ditanya Anies ini Pak Prabowo terus kan kelihatan betul bahwa panik Pak Prabowo ini udah dibilang tenggelamkan Gerindra, tenggelamkan Pak Prabowo, kami dianggap Sekarang tuh bagaimana kalau kita yang kesel sama beliau? Kenapa? Apalagi waktu beliau jadi pingsan salah satu gubernur. Nggak konsisten. Katanya kan komika hidup dari karya. Lah dia dari uang partai. contoh waktu Bung Karno. Kan bertanya, kenapa kayak Bung Karno cuma 70 meter? Ya kan? Ya karena jalanan kapal kita yang mampu menjalankan tahun cuma itu. Nah, sekarang kan gue jadi pikir industri pertahanan bikin kapal 70 meter, paling panjang 120-140 meter. Loh, ini kok ada orang swasta ada itu pesantren mau bikin sampai 300 meter kayak apa? Nah, jadi aku bilang Makassar dididikan saya didampingi oleh internasional karena pertama akan ada yang membuktikan bahwa kami sama di aparat penguasai Indonesia dan di sini bahwa wilayah kekuasaan Manau Cirebon kan. Nah, makanya kemudian sebelum ada Panglima TNI, saya bilang Panglima izin saya mau mengalami, oh ya bagus lah gitu kan maksudnya kita nih jangan bikin gonjang-ganjing terus lah, masyarakat tuh capek. Gue mah nggak baik jadi presiden kalau kayak gini. Nah, gue lebih kesel lagi, gue tuh nggak sengaja denger Pak Ridwan Kamil, ya mana Pak Ridwan ya, memang aku heran gitu sama Bapak. Jadi ya dari sini ya, saya di sini katanya di bawah ada itu ada bunker bom.
dalam hati gue nih, dalam hati gue bodoh ini, wah, betul. Aku punya Polda, aku punya Polda. Apa susahnya sih buat kalian di Indramayu gitu kan? Jadi buat aku tuh itu. Pertama, galangan gak boleh jatuh ke tangan yang salah. Kedua, gue pengen tahu nih teknologi orang-orang pintar ini. Jatuh kemana nanti kuasa itu tuh paling apa gitu loh. Nah yang ketiga, gue pengen bukti betul. Nah, begitu gue datang, aparat yang buka yang buka juga aparat dari Polres dari apa Polsek setempat, dua orang yang dari juga ada tapi nggak mau masuk apa nggak boleh masuk nggak tahu, pokoknya masuk gua aja sama tim. Nah tim aku bawa orang Unhad Universitas Pertahanan dari industri pertahanan dari Prodi Industri Pertahanan. Aku bawa orang PTIK dosen senior ahli teroris. Jadi gua tuh bawa elemen yang bisa coba baca ini beneran teroris atau bener apa gitu loh. Tugas gue ini kan paling enggak, gue juga baca siapa tapi kalau gue bisa menenangkan sedikit, kayaknya gue gagal ya enggak? Nah, ketemu katanya. Nah, terus aku jadi kayak yakin gitu. Enggak. Nah, terus naik ke sana. Sampai sana tuh kita masuk di mana tuh? Dia dong di kapal ketiga. Yang 40 meter sudah jadi, yang 70 meter sudah jadi. Ya kan? Yang paling gila itu. Yang ketiga 150 meter sudah jadi. Itu yang 150 meter belum lama gue. Yang gue kan lebih gede lagi. Oke? Nah, terus yang lebih hebat lagi, aku kan pernah kegelangan kapal, bukan ruang industri pertahanan. Kan semua rata-rata kapal itu udah pakai apa tuh? Yang sekarang tuh udah macam-macam. Ini pakai kayu. Jadi kan lebih complicated, yang lebih kacau lagi. Ini cuma galangannya panjang. Ganas Ya, silakan kayak Golkar itu. Sepertinya mahasiswa yang sekarang mengambil kuliah jurusan keguruan akan berpikir, Pak Anies mantap. Dan Herwan. Anies, kamu sih? Pokoknya Ganjar. Anies tinggi. Ibu Puan Maharani menang. SMK. Anies dasar poli. Capek aja poli. Mungkin menang pasti si Batek. Ganjar. Ganjar satu Ganjar KB. Messi menang lagi. sepertinya mahasiswa yang sekarang mengambil kuliah jurusan keguruan akan berpikir 2 kali ketika setelah tamat kuliah. Cairan. Teman-teman itu begini. Gue juga pernah cerita Pak, saya Mas, tahu gitu. Politik itu seperti orang nunggang macan. Kalau kau turun kau dimakan macannya, ya gitu. Kayak apa yang gitu Mas? Ya nanti kan waktu nanti. Sempat berantem dan debat sama orang tua perkara pindah agama. Gue lahir dari keluarga muslim yang sangat taat dan close-minded atau dogmatis. Tapi karena memang gue punya cita-cita dan tujuan hidup, gue harus teguh sama pilihan dan pendirian gue. Akhir tahun 2021, gue cerita dan izin sama orang tua buat melanjutkan studi. Tapi ditentang karena kampus yang gue pilih di bawah yayasan yang membawa label agama. Sampai ada perdebatan dan kita diem-dieman cukup lama. Gue paham hal apa yang ditakutkan sama orang tua. Benar banget takut anaknya berpaling. Tapi setelah lewatin berbagai penjelasan dan preferensi, bahkan sampai kasih beberapa saran terkait hal ini, alhamdulillah akhirnya nyokap lulus dan kasih restu. Dan ya sebenarnya secara hukum agama muslim, belajar di tempat yang berbeda akidah itu diperbolehkan dengan catatan tidak merusak keimanan dan niatnya belajar. Tapi gue paham dan mengerti apa yang jadi ketakutan orang tua gue karena gue jadi anak tunggal di keluarga. Dan satu hal, kita akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Kalau carinya ilmu ya dapetnya ilmu guys. Ada tukang parkir terima keberangkatan dari Korea Utara. Perkenalkan, untuk tutupi suara gergaji. Temannya bernyanyi dan dansa, bermain gitar, menginjak lantai, goyangkan lantai. Semakin cepat gergaji, temannya bernyanyi semakin kuat. Saat penjaga masuk ke dalam, dia baru siap gergaji. Kemudian temannya bantu tunda waktu. Ternyata dia berencana melarikan diri. Ambil kesempatan ini, dia keluar dari lubang. Teman lain pura-pura menarik perhatian, hanya demi tunda waktu untuknya. Dia berlari dari malam sampai pagi. Lari sepanjang jalan, melompati pagar, memanjat tali, berenang lewat sungai, berlari melintasi rel. 9 sangat tersembunyi dan dilarang untuk dikunjungi. Pasalnya, bagi siapapun yang melihat candi ke-9 tersebut tidak akan memiliki umur yang panjang. Yang kedua, Pulau Kumala di Kutai. Jika
datang ke sekitaran Sungai Mahakam, pengunjung pasti dapat melihat Pulau Kumala yang terletak tepat di tengah sungai tersebut. Pulau Kumala memang tidak berpenghuni meskipun sudah dijadikan sebagai objek wisata sejak tahun 2002. Tidak banyak yang ingin berkunjung ke Pulau Kumala tersebut karena merasa adanya gangguan makhluk halus penghuni pulau tersebut. Ini dia dua tempat wanita ini tersenyum puas menyaksikan rumah sahabatnya terbakar, seolah dia bahagia akan musibah yang terjadi ini. Kebakaran ini mengharuskan seisi rumah gadis kecil berkacamata ini. Api terus berkobar tanpa ampun, bahkan pemadam kebakaran pun belum bisa memadamkan api yang sangat besar ini. Seolah tak percaya, gadis kecil ini melangkah menahan air matanya. Semuanya telah habis, semuanya habis dalam sekejap mata. Sang ayah yang seorang dokter ini pun mencemaskan anaknya yang bernama Anzu ini. Ibunya tertunduk lemas meminta maaf. Orang-orang mengatakan bahwa api berasal dari dapur dan menyalahkan sang ibu yang lupa mematikan api kompor. Namun apakah semua itu benar? Di sisi lain dia melihat sahabat sang ibu yang tersenyum senang di tengah musibah ini. Saat menyadari Anzu memperhatikannya, wanita ini pun langsung pergi begitu saja. Dan sejak saat itu sang ibu diceraikan ayahnya dan menjadi amnesia karena trauma dan terus-menerus disalahkan, bahkan dia pun menyalahkan dirinya sendiri. Belasan tahun berlalu, gadis ini sudah besar, namun dia belum melupakan kebakaran itu yang merubah hidupnya 180 derajat. Dia pun kembali ke rumah itu yang ternyata sudah dihuni oleh nyonya baru rumah yang tak lain adalah Makiko Mitarai, wanita yang merebut semuanya dan menikahi sang ayah. Anzu menyamar menjadi Shizuka Yamauchi. Makiko pun tidak menarik curiga sama sekali. Dia menyuruh Shizuka untuk bekerja di hari pertama sebagai tes awal. Rumah wanita ini sangat berantakan. Makiko jarang ada di rumah. Dia sibuk sebagai seorang model freelance dan juga mengurusi bisnis rumah sakit milik keluarga besar suaminya. Satu pesan Makiko agar Shizuka jangan naik ke lantai 2. Lalu Shizuka pun memulai pekerjaannya. Dia merapikan satu persatu barang-barang yang berserakan. Dia melihat ada foto ayahnya bersama keluarga barunya dan meninggalkan keluarga lamanya setelah kebakaran itu. Gadis itu pun menemukan jepit rambut sang ibu dan dia pun membawanya. Malamnya Makiko pun pulang dan menyukai hasil kerja Shizuka, hingga dia pun mengontraknya untuk bekerja. Jadi di rumah, anak kecil jadi. Terus akhirnya bapak gue tuh ya pikir nanti nih anak gue di sekolah ini untuk melakukan talentanya di mana, karena kota kecil di Garut tuh nggak ada waktu itu tuh. Jadi akhirnya itu gue gereja aja sih, soalnya di gereja ada paduan suara jadi anaknya bisa latihan di sana. Jadi gue ke gereja cuma buat paduan suara. Kalau gue nyanyi doang ya, makanya nyokap gue tetap pelihara, bokap gue sholat. Ini kalau ada sensitif gue boleh jawab ya. Kalau seorang anak gue tuh sudah punya pemikiran atau keresahan seorang anak, yang kedua orang tua juga agama yang ketiga itu dia gak keresahan. Gue gak sekira itu, malah gue kayak happy sih. Jadi pagi-pagi nih gue ke gereja, udah ke gereja jam 10, terus siang gue diajak pelihara sama nyokap, sore gue diajak sholat sama papa. Gue punya sajadah sendiri, punya peci sendiri gitu, sarung sendiri, sholat dengan bokap. Siang-siang saya itu yang saya terima. Tuh, sekarang cek lokasi pagelaran wayang kulit Sanggar Seni Madukaro. Halo, Bang. Ada perjanjian pernikahan di antara kalian. Honestly aku nggak tahu. Ya, saya di sini prinsipnya saya Apa yang harus dibenahi untuk meratakan dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia? Aduh, pertanyaannya kayak debat aja ini. Saya itu berangkat dari keluarga yang ekonominya nggak bagus. Pernah nggak bisa bayar kuliah. Maka pada saat jadi gubernur saya sampaikan ini. Banyak nggak bisa di Jawa Tengah, keluarga miskin. Bisa nggak ya anaknya itu sekolah dan gratis? Maka saya mengkonversi 3 SMK menjadi SMK boarding school yang saya biayai semuanya, tapi yang mendaftar harus dari keluarga yang mampu. Alhamdulillah sudah beberapa, dan alhamdulillah kemarin ada testimoni terkait itu. Saya sekarang sudah kerja di Jepang, penghasilan saya segini, orang tua saya sekarang saya bangunin rumah, saya ada tabungan haji untuk orang tua saya. Ya, alhamdulillah kalau saya dulu tidak sekolah di situ, ya pasti saya bisa. Beberapa
ternyata bulan itu sekolahnya cukup tinggi dan jadi dia masuk boarding school, mulai sepatu, seragam, makan, buku semuanya oleh asrama. Sekarang saya extend dari 3 plus 15. Dari 15 itu setengah. Dia tidak minat, tapi dia tidak bayar. Download ganjaran M. Lama-kelamaan kan cicipin kayak apa, seragam saya kan nggak kuat. Dan orangnya sudah nggak pernah mau beli. Masih dapat uang segitu lagi kan? Itu tabungan lama itu kan? Lihat saya sukses tadi saya lihat. Panas-panas ini begini, enaknya minumnya kan juga. Bapak, iya. Mau nanya dong, apa tuh? Jadi cantik ini menyamar menjadi pembantu rumah tangga seorang influencer terkenal untuk membalas dendam. Makiko Miratai adalah sahabat ibunya yang merebut ayahnya demi hidup enak. Bahkan dicurigai Makiko adalah dalang dari kebakaran rumahnya 13 tahun lalu yang merubah hidupnya sekarang. Sebelum pergi, Makiko berpesan agar jangan naik ke lantai 2, tetapi gadis itu penasaran hingga dia pun berani untuk naik ke lantai 2. Lalu dia memeriksa sebuah kamar yang gelap dan kotor. Tiba-tiba, ada seorang laki-laki di belakangnya. Gadis ini terkejut dan memperkenalkan dirinya sebagai pembantu baru di sini. Tapi pria ini seketika dengan kasar menarik Anzu yang menyamar menggunakan nama Tuka keluar dari kamarnya. Gadis ini berencana untuk mencuri hati sang pria. Dia berbaik hati memberikan kici ayam goreng yang lezat. Setiap hari, gadis ini memberikan makanan untuk pria aneh di atas ini, yang rupanya adalah putra sulung Makiko yang disembunyikan oleh sang wanita pelakor ayahnya ini. Sang ibu dengan sengaja seolah memenjarakan anak ini dan mengasingkannya dari dunia luar. Besoknya, Makiko menemukan kancing baju Shizuka berada di ruangan pakaiannya. Makiko pun sangat marah. Dia menyuruh Shizuka duduk dan bertanya di manakah kancing celemekku yang satu lagi. Gadis ini hanya terdiam. Lalu Makiko dengan wajah dinginnya berkata, apakah ini? Hingga gadis ini pun langsung dipecat hari itu juga. Namun, memecat gadis ini rupanya menjadi masalah tersendiri bagi seorang Makiko, di mana dia menceritakan dirinya sebagai model, influencer, dan juga ibu rumah tangga yang baik, yang tentu Mabesnya ini setelah di dalam mabesnya jawabannya satu. Iya Pak, kue dari jauh banget. Apa bukannya Pak? Kue itu seperaut di luar itu, nggak penting. Di dalam semuanya jalannya gede, tertib, apa tamannya bagus dan seterusnya. Tapi di luar jalannya menuju sini sangat sempit. Nah itu panjenengan saya undang ke sini untuk melibatkan jalan itu. Jadi ada titipan juga boleh Pak ya. waktu tunggu anak kita udah sekolah, kita cerai aja. Kita cerai aja deh. Kali ini aku bukan bercanda. Kamu yakin aja, Sa? Hari ini aku udah tunggu selama 5 tahun. Suamiku airnya udah mendidih, kamu masak telurnya dulu dong. Kamu gak punya tangan ya? Bilangnya aku lagi sibuk kan? Ya bener banget sih. Kamu lakuin sesuatu bisa hati-hati sedikit gak sih? Harus ada yang bilang kalau tekanan darah tinggi tapi gak ada keluhan, itu gak perlu minum obat. Bener gak ya? Mari kita cari tahu. Saya pernah dapat pasien yang awalnya datang hanya dengan keluhan bisul di paha. Kemudian setelah dilakukan pengecekan tekanan darah, ternyata tinggi. Pasien juga mengaku bahwa dia memang punya riwayat darah tinggi sebelumnya. Jadi pada saat itu saya meresepkan obat bisul dan juga obat untuk menurunkan tekanan darahnya. Beberapa hari setelahnya pasien datang lagi untuk kontrol mengenai bisul di pahanya. Kemudian dicek ulang tekanan darahnya bukannya turun tapi malah makin naik. Maka obat diakusi harus didampingi. Maka pada tahun Dengar 17-an yang membuat suaraku habis. Kok bisa? Jadi tepat di tanggal 16 malam kemarin, aku dinner berempat sama temanku, pasangannya, dan pasanganku. Jadi double date gitulah ya. Karena kami udah plan untuk next meetingnya bakal makan makanan Jerman, jadilah kami pergi. Nah, ini namanya Mama's Restaurant. Restoran yang udah lumayan lama, jantung hati Legia. Gak pernah sekalipun kan gue ada kayak
Kamu gitu kan kok bisa sedih kan? Bisa dong. Nah, Berarti udah lebih baik. iya, ya alhamdulillahnya ya bisa gitu. Terus tapi gue langsung aja tutup semua pintu. Tetap takut juga tiba-tiba dia hilang keluar. Gue langsung menyelesaikan gitu. Pagi-paginya udah bangun orang yang paling gue ke kaki gue. Kok parah sama Aurel dia aja dulu SD galaknya serangan. Minum obat darah tinggi setiap hari. 지루하지? 기분 전환할래? 리콜라. 지루하지? 기분 전환할래? 리콜라. Omongannya gede terus. Alah, ketot perut. Kamu sudah turun Isamawalas hati Ungkau sene seliramu Ikawe lara Ora-ora sakine tadi rondo The baby with the party Ibaratku berada tadi Iriana supaya Gibran mau menjadi calon wakil presidennya. Begitu bernafsunya Pak Prabowo ingin berkuasa dan dia ingin memanfaatkan nama besar Jokowi supaya bisa meraih popularitas. Prabowo bahkan menyuruh kader-kadernya untuk menggugat Mahkamah Konstitusi yang ketuanya adalah Pak Jokowi untuk meloloskan syarat batas usia 40 tahun menjadi 35 tahun khusus untuk menjadikan Gibran sebagai calon wakil presidennya. Selain pendekatan itu, disebarkanlah blog kalau hubungan Jokowi dengan Megawati retak untuk memecah belah hubungan mereka. Si petugas partai yang menjadi statement Megawati disupping dengan tone negatif supaya orang luar karena itu ganti Jokowi sebagai presiden ada di bawah kepemimpinannya Megawati. Padahal Megawati tidak bicara bahwa dia juga adalah petugas partai sama seperti Presiden Jokowi. Hubungan Jokowi dan Baru saja berbicara sama Bapak di sini Mas Sobat ngasih dulu guys. Halo guys, ini Assalamualaikum Mbak. Mari kita bandingkan calon pekerjaan untuk 2024. nanti kalau wanita yang kita lakukan, kamu bilang aja kita berdua itu ada apa? Nah, kalau gue buat, karena zaman aku lagi mana cerita. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.